moments when circumstances makes perfect sense to us, as we try to understand each move He makes. When the path grows deep and our questions have no answer, turn to Him. Pardon me, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Pardon me, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, pardon me. There are days when clouds surround us and the rain begins to fall. The cold and lonely winds won't cease to blow, and there seems to be no reason for the suffering we feel. We are tempted to believe God does not know. When the storms arise, don't forget we live by faith and not by sight. Pardon me, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Pardon me, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, come with me. Trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Come with me, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee, bow the knee, bow the knee. Bow the knee. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth
The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. You will comfort me. You are with me. You will comfort me. Comfort me. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Children of the God who made us, we know God will not forsake us. Nestling bird or stars in heaven, such a refuge there was given. God for us does stand and nourish, in God's holy cause we flourish. From all danger God will spare us, in those loving arms God bears us. God is love. God is love. Live every voice, sing, rejoice. God's own love will last forever, from the dawn and his ever. Praise the Lord, let every voice join the song and all rejoice. Shalom, selamat malam semuanya. Puji Tuhan, malam ini kita bisa bertemu kembali secara online untuk bersama-sama mengikuti kebaktian doa.
Saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Panggilan beribadah kita pada malam ini diambil dari Mazmur pasal 5 ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memegari dia dengan anugerah-Mu sebagai perisai. Kita bersyukur untuk segala kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena hidup kita adalah karyanya. Kita mau terus belajar untuk mengenal dia lebih lagi. Mari kita angkat satu pujian, mengenal-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Ku beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Dan kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku, ku lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan,
Mari kita bersahati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada saat ini itu karena kasih anugerah penyertaan-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu untuk sepanjang hari ini Tuhan. Sehingga malam ini kami boleh bersama-sama hadir mengikuti kebaktian doa ya Tuhan. Engkau boleh beracara, Tuhan yang boleh memberkati Tuhan. Dari awal hingga akhirnya, Tuhan juga berkati untuk firman-Mu yang akan disampaikan. Tuhan yang boleh bekerja, supaya setiap kami yang mendengarkan bisa mendapatkan berkat, dan kami boleh memberikan kekuatan bagi kami untuk kami laksanakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu, untuk segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Halo, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya? Semoga Bapak Ibu semua di dalam keadaan yang sehat dan tetap dilindungi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kebaktian doa. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan bersama merenungkan Bapak Ibu dari kitab Matius, saudara pasal yang ke-11. Kita telah sampai saudara pada pasal yang 11 pada minggu ini. Dan kita akan belajar saudara dari kehidupan Yohanes Pembaptis, saudara yang pada dalam bacaan ini, saudara, dia ada di dalam penjara. Kita tahu, saudara, Yohanes Pembaptis dipanggil untuk menyerukan pertobatan dan membuka jalan untuk Kristus. Saudara, di sini kita akan melihat bahwa Yohanes Pembaptis pun juga seperti kita manusia, saudara, yang memiliki keraguan dan pertanyaan mengenai Kristus. Nah, saudara, temanya hari ini adalah iman di tengah keraguan. Mari kita membacanya, Bapak Ibu, dari Matius pasal 11, ayat 1 sampai yang ke-12. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar. Orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolong aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyahkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya." Kita berdoa dulu, Bapak Ibu. Kami mau serahkan untuk waktu pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini ke dalam nama Tuhan. Kau sendiri boleh menolong kami, agar kami dapat mengerti, ya Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu, dan kami mau serahkan waktu ini. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang saleh dan berani. Yohanes Pembaptis, saudara, adalah utusan Tuhan yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Yohanes dikenal, saudara, karena ketaatannya kepada Tuhan dan berani menyampaikan pesan pertobatan kepada orang-orang yang tidak percaya. Saudara, di dalam bagian yang kita baca tadi, kita akan mendapati, saudara, bahwa Yohanes sedang ada di dalam situasi yang tidak mudah, dia mengalami kesulitan di dalam pelayanannya. Nah, saudara, dia sedang ditangkap dan menjadi tahanan oleh Raja Herodes pada saat itu. Nah, saudara, dia dengan tegas, saudara, dan berani, saudara, menegur Raja Herodes atas segala kejahatan yang telah dilakukannya.
Nah, karena hal itu, saudara, jadinya si Yohanes Pembaptis ditangkap, dimasukin penjara. Nah, saudara, di dalam penjara ini, ya, mungkin dia tidak tahu sudah berapa lama, ya. Nah, dikatakan dia mengutus murid-muridnya, yaitu murid-murid Yohanes, untuk bertanya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi dalam penjara ini, saudara, Yohanes juga mengalami ada tantangan iman. Dan kita akan baca, saudara, di dalam ayat yang tadi kita baca. Dikatakan di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Ya, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Dan haruskah kami menantikan orang lain? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Nah, ketika di penjara, Yohanes, saudara Pembaptis, telah mendengar tentang semua yang dilakukan Tuhan Yesus. Ya, mungkin dalam uh, pelayanannya, mujizat yang telah dilakukan. Tapi ternyata Yohanes Pembaptis mengalami keraguan. Sampai akhirnya dia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus itu adalah betul-betul Mesias yang dijanjikan dan ditunggu-tunggu? Yohanes Pembaptis ingin tahu agar Tuhan Yesus itu memberikan bukti yang jelas melalui perkataan dan perbuatan bahwa kesaksiannya selama ini tentang Tuhan Yesus itu adalah benar. Nah, saudara, kita tidak tahu secara pasti mengapa Yohanes Pembaptis itu mengalami keraguan atas identitas Kristus sebagai Mesias. Mungkin karena dia berada di dalam penjara dan tantangan yang dihadapinya itu begitu berat, saudara. Tapi saudara, di bagian ini kita akan menyadari bahwa sekalipun Yohanes Pembaptis dikatakan seorang nabi yang besar sekalipun, seorang yang berani dan luar biasa di dalam pelayanannya, kita melihat Yohanes Pembaptis juga manusia yang sama seperti kita, yang bisa ragu juga, bisa saja bimbang di dalam pergumulan yang kita hadapi. Yohanes Pembaptis bukanlah manusia yang sempurna, tapi dia juga mempunyai cacat celah, saudara, seperti kita. Bapak Ibu, di dalam hidup kita, terkadang saudara kita bisa saja lancar, tapi juga bisa tidak lancar. Ada baik, ada tidak baik. Saudara, bisa saja kita sedang mengalami keadaan yang tidak baik. Kalau tiba-tiba bisa kan mengalami kecelakaan, atau tiba-tiba mendapatkan kabar buruk atau musibah yang menimpa kita, saudara. Sehingga keadaan yang baik bisa saja tiba-tiba menjadi buruk. Tentu, saudara, sebagai anak Tuhan, kita bisa saja bimbang. Kita bisa saja terjatuh. Kita mungkin bertanya kepada Tuhan, mengapa hal ini terjadi kepada aku? Mengapa Tuhan izinkan hal ini terjadi, hal-hal yang begitu, yang tidak baik, malah terjadi dalam hidupku? Nah, saudara, mungkin bisa menjadi bimbang dan ragu. Bapak Ibu, jika kita mengalami keraguan atau kebimbangan dalam iman kita perlu belajar, saudara, seperti Yohanes Pembaptis. Dia ragu, tapi dia langsung mencari Tuhan Yesus. Dia tidak mencari jawaban itu kepada orang lain. Dia langsung mencari jawaban itu, keraguan-raguannya, saudara, kepada Tuhan Yesus. Saudara, apakah ada, saudara, saat ini mengalami keraguan-raguan dalam iman kita atau dalam hidup kita? Saudara, mari kita cari jawaban itu kepada Tuhan Yesus. Di dalam doa kita, di dalam firman-Nya. Dalam kita merenungkan firman-Nya. Bagaimana, saudara, Tuhan Yesus mengatasi keraguan, saudara, yang dialami oleh Yohanes sekarang saat ini? Ketika ditanya oleh murid-muridnya Yohanes, sekarang bagaimana, saudara? Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus itu meresponinya. Kita akan melihat, saudara, Tuhan Yesus itu tidak menegur Yohanes Pembaptis akan keraguan-raguannya. Tuhan Yesus memahami Yohanes Pembaptis itu sedang dalam situasi yang tidak baik, secara fisik, secara emosi, begitu sulit, saudara, di dalam pelayanannya. Karena dia masuk dalam penjara, gitu ya. Nah, saudara, ketika ditanya, saudara, Yohanes, jawaban Tuhan Yesus apa? Apakah yang ditunggu itu? Ya, ketika Yohanes bertanya gitu, Tuhan Yesus jawabnya enggak, iya, aku ini Mesias, gitu ya. Bukan, saudara. Tapi dia jawabnya mengutip dari kitab Yesaya, saudara, pasal yang 35. Bahwa dikatakan anak manusia akan datang, nah, dan juga dikatakan seperti ini, saudara. Orang buta dapat melihat, tuli dapat mendengar, orang kusta menjadi tahir, orang lumpur akan berjalan. Lalu Tuhan Yesus juga menambahkan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, jawaban ini adalah satu jawaban yang menyeratkan bahwa ia itu sungguhlah Mesias yang ditunggu-tunggu. Dia yang telah melakukan mujizat-mujizat yang
dilakukan ini, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan ya. Hanya di dalam Yesus, saudara, ada kesembuhan, pemulihan, yang dihibur, dikuatkan, dan diselamatkan. Dan hanya di dalam Yesus, saudara, kita mendapatkan kehidupan kekal. Tuhan Yesus adalah jawabannya, saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, melalui bagian ini juga seharusnya meneguhkan iman kita. Karena Tuhan Yesus yang kita percaya itu sungguh telah melakukan karya yang ajaib dalam hidup kita. Karya terbesar yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kita adalah Dia mati bagi dosa-dosa kita di atas kayu salib. Bagi kita yang percaya saudara di dalam namanya, kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, saudara, mari kita terus teguhkan iman kita di dalam Tuhan Yesus. Mungkin bisa saja goyah, bisa saja ragu-ragu. Tapi mari kita terus, saudara, mencarinya, terus membaca, merenungkan firman-Nya, terus mencari dalam doa kita. Kita ikut juga, saudara, tetap semangat, saudara, di dalam kebaktian doa, saudara, kita tetap semangat di dalam mengikutinya. Saudara, di dalam care group, tetap semangat juga di dalam care group, saudara. Ketika hari Minggu, saudara, kita harus menanti-nantikan untuk ibadah Minggu, kita bersama-sama beribadah, saudara. Tujuannya buat apa? Agar kita semakin diteguhkan lagi, saudara, lewat firman-Nya, lewat segala ibadah, persekutuan yang ada, yang telah Tuhan sediakan di gereja kita. Nah, saudara, berikutnya, ya, dikatakan, saudara, apakah Tuhan Yesus marah dengan keraguan-raguan yang ditunjukkan Yohanes? Kita bisa berpikir, saudara, ya, ini Nabi Yohanes adalah nabi yang besar. Bagaimana mungkin nabi yang sebesar ini ya bisa memiliki keraguan? Kita akan melihat, saudara, Tuhan Yesus tetap tidak marah ya atas keraguan-raguannya, saudara. Tapi justru dikatakan dia memuji Yohanes ya. Kalau kita baca tadi, saudara, kita melihat bagaimana dikatakan sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis ya. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Tuhan Yesus memberikan pengakuan dan pujian yang luar biasa sebenarnya kepada Yohanes. Dikatakan dialah seorang nabi terbesar di antara semua yang dilahirkan. Tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Ini adalah suatu penghormatan yang luar biasa bagi Yohanes. Saudara, dikatakan meskipun dia itu ragu-ragu, Tuhan Yesus tetap memuji, menghormatinya, dia mengerti keraguannya dan tangan yang dihadapi. Di bagian ini, saudara, kita melihat Tuhan Yesus juga penuh dengan belas kasihan dan pengertian. Tuhan tidak menghukum dan mengecam, saudara. Kalau kita itu mungkin ragu-ragu, iman kita tidak sempurna. Sebaliknya, Tuhan kita penuh belas kasihan. Dia mengerti, saudara. Dan dia mau menguatkan iman kita, saudara. Di dalam seiring berjalan dalam waktu, saudara, mungkin dalam kehidupan kita mungkin ada musibah, mungkin ada sakit penyakit, mungkin ada sesuatu hal, saudara, yang kita alami. Saudara, justru itulah, saudara, yang menguatkan kita, saudara. Saudara seperti Thomas, yang dikatakan ragu-ragu akan kebangkitan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus mati disalibkan. Thomas gak percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus yang datang kepada Thomas, saudara, dan dia memberikan dia meminta Thomas untuk mencucukkan jarinya ke bekas paku di tangannya dan di lambungnya. Tuhan Yesus dikatakan yang menguatkan iman Thomas, yang ragu-ragu, saudara, dikuatkan. Nah, saudara, kita belajar, saudara, dari bagian ini, dari firman Tuhan hari ini. Yohanes Pembaptis, saudara, mengajarkan kepada kita, saudara, dia juga manusia biasa seperti kita. Dia memiliki iman yang mungkin bisa dilanda keraguan. Tapi saudara, kita belajar, jangan lama-lama di dalam keraguan-raguan, jangan lama-lama di dalam kebimbangan. Tuhan Yesus penuh belas kasihan dan dia pengertian. Saudara, kita datang kepadanya, saudara, dan di dalam firman-Nya, kita akan dikuatkan. Kita akan dikuatkan untuk lebih teguh lagi. Saudara, mari kita datang di dalam kepada Tuhan Yesus, di dalam doa, di dalam firman-Nya. Karena itulah, saudara, yang dapat menjawab segala keraguan-raguan kita. Kita percaya kepada janji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur atas pelajaran rohani yang kami dapatkan. Kiranya kami terus boleh
datang kepadamu, mungkin ada keraguan-raguan yang kami hadapi dalam hidup kami pada saat ini. Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong kami untuk kami sepenuhnya dapat percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita tahu dan kita bisa merasakan bahwa Tuhan selalu berada di dekat kita, di sisi kita, bersama kita, menemani kita. Dia tidak pernah jauh dari kita, karena Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Kita bersyukur memiliki Allah yang senantiasa berada di dekat kita. Kita boleh berhadap kepadanya. Kita boleh terus bersandar kepadanya. Karena Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Mari kita berseru kepadanya. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Hanya
jauh doa. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap berkat-Nya yang telah Tuhan berikan. Kita telah sampai pada bulan Agustus. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Engkau selalu ada bagi kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sediakan apapun yang kami perlukan. Engkau mencukupkan ya Tuhan segala apapun yang kami butuhkan. Kami bersyukur kepadamu di dalam kehidupan kami, dalam kesehatan kami, keluarga kami. Engkau ada bagi kami. Kami mau memuji-Mu ya Tuhan oleh karena nama-Mu begitu besar. Kami mau memuji-Mu ya Tuhan oleh karena diri-Mu yang begitu agung. Dan kami mau memuji-Mu ya Tuhan karena Engkau adalah Tuhan yang mau datang bagi kami, menebus kami, dan Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan atas begitu banyaknya berkat. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah Kau berikan bagi kami. Di dalam khotbah minggu, di dalam firman Tuhan, renungan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau ada dan selalu menguatkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas keluarga kami. Mungkin ada tantangan yang mungkin keluarga kami hadapi. Dan kami bersyukur Engkau yang senantiasa memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji-Mu, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mau berdoa untuk setiap jemaat, untuk tetap tegar dan tetap kuat. Mungkin di dalam pergumulan yang mereka hadapi dan juga tantangan yang mereka hadapi pada saat ini begitu sulit. Kita doakan, kita tidak tahu mungkin pergumulan yang apa yang mereka hadapi, saudara, tapi kita doakan mereka tetap kuat. Mungkin keraguan-raguan mereka tetap kuat di dalam iman mereka. Doakan untuk setiap kesehatan jemaat agar Tuhan terus boleh melindungi mereka, terutama di dalam musim panas. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau serahkan untuk jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu saja. Kami mau berdoa, ada mungkin tantangan, kesulitan yang mereka hadapi di dalam hidup mereka pada saat ini. Tuhan, kami mau berdoa agar mereka tetap kuat, tetap tegar. Mereka boleh melihat kepada Engkau sebagai sumber kekuatan dan penghiburan. Kami mau berdoa, Engkau sering boleh menguatkan mereka. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap kesehatan jemaat-Mu di dalam musim panas pada saat ini. Tuhan, kami mau berdoa, Engkau boleh melindungi, boleh memelihara setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita terus doakan saudara bagi jemaat yang pada saat ini bergumul secara ekonomi, saudara. Mungkin ada yang mereka masih sulit di dalam mencari pekerjaan yang tepat, atau mungkin rencana mau mengganti pekerjaan, kesulitan dalam finansial. Kita doakan Tuhan boleh menolong, mencukupkan, memberikan kelancaran. Kita doakan saudara bagi anggota keluarga juga yang ada saat ini, ada saudaranya, atau orang tuanya, atau mungkin anaknya yang berada di Indonesia, jauh sekali mungkin dari kita. Dari sini, saudara, kita doakan Tuhan terus boleh memberikan kesehatan yang bagi mereka yang ada di Indonesia, Tuhan terus boleh pelihara dan juga iman mereka. Kita sama-sama berdoa kedua hal ini. Tuhan, kami mau serahkan bagi setiap jemaat-Mu, kami mau berdoa bagi mereka yang bergumul di dalam ekonomi. Kami mau berdoa, Engkau saudara boleh menolong, campur tangan, mencukupkan mereka. Bagi mereka sedang mencari pekerjaan, Engkau sendiri yang boleh membuka jalan sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang tepat. Engkau sendiri yang boleh menyediakan, Engkau yang boleh menolong ya Tuhan. Kami mau serahkan juga bagi setiap anggota jemaat yang ada relatifnya, keluarganya, orang tua, mungkin anak yang berada di Indonesia. Tuhan, kami tahu ini adalah sesuatu yang mungkin jauh sekali, mungkin ada dari mereka yang sedang sakit. Tuhan, Engkau sendiri boleh menolong, campur tangan, memberikan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka tetap kuat. Terutama bagi iman mereka tetap terus sepenuhnya percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau mendukung bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam kesehatan. Kita doakan Tuhan boleh menolong. Kita doakan saudara bagi mereka yang menjaga, Tuhan berikan kekuatan. Terus doakan saudara bagi nama-nama yang berada di atas ini, saudara, bagi Pak Vincent, Ibu Tan Melan,
Ibu Evi dalam masa pemulihannya, dan juga bersama dengan Bapak Fuhao dan juga Ibu Lea untuk matanya, Tuhan boleh pelihara. Kita doakan juga saudara, di atas ini ada namanya Bapak David Chen. Saudara, ini adalah uncle dari Ibu Margaret Hermanto, istri dari Bapak Jufri. Saudara pada saat ini sedang di rumah sakit, dia terkena stroke. Saudara, kita doakan Tuhan boleh sendiri yang boleh menolong, memberikan pertolongan. Kita doakan akan nama-nama yang sedang sakit ini. Tuhan, kami mau serahkan bagi mereka yang sedang bergumul dalam sakit penyakit. Kami ingin bisa berserah kepada Tuhan, meminta Tuhan boleh bekerja campur tangan, memakai dokter atau mungkin obat-obatan yang mereka makan. Kami terus mau berdoa bagi mereka yang menjaga, mungkin tidak mudah, namun Engkau boleh menolong mereka. Kami mau berdoa bagi iman mereka, agar mereka tetap teguh ya Tuhan di dalam Engkau. Kami terus doakan untuk Bapak Vincent, Ibu Lilia, Ibu Tan Melan, Ibu Evi dalam pemulihannya, untuk tubuhnya yang sedang sakit, Engkau sendiri boleh menolong. Kami terus berdoa untuk Bapak Fuhao dan juga Ibu Leat Mali di dalam pemulihan matanya Tuhan. Engkau sendiri boleh menolong ya Tuhan dalam matanya sehingga boleh pulih kembali. Kami mau berdoa bagi Bapak David Chen pada saat ini yang juga sedang mengalami pergumulan terkena stroke. Engkau sendiri boleh menolong, campur tangan bagi Bapak David, juga rumah sakit, dokter, semua yang bekerja, Engkau boleh menolong memakainya. Kami mau berdoa juga seluruh keluarga yang mungkin khawatir, Engkau boleh menguatkan mereka. Kami mau serahkan juga bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan di dalam kesehatan, kiranya Tuhan boleh menolong mereka. Dan terus kami berdoa, amin. Kita doakan saudara untuk pelayanan minggu ini, doakan saya akan berkhotbah di Kebaktian Bahasa Indonesia dan juga Bapak Samuel Tande di dalam Kebaktian Bahasa Inggris. Kita doakan Tuhan boleh menolong. Doakan saudara untuk pertemuan jemaat di gereja IC, saudara dapat bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Kita berdoa. Tuhan, kami serahkan untuk pelayanan pada minggu ini dalam tangan Tuhan, untuk setiap mereka, tim ibadah, semua yang melayani, usher, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri boleh memakai setiap ibadah yang ada untuk kami boleh mengalami, menikmati Engkau di dalam ibadah. Kami mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang melayani dan juga Bapak Samuel Tande. Engkau sendiri yang boleh memakai mereka di dalam segala pergumulannya, dalam persiapan firman Tuhan. Engkau boleh memakai, boleh berbicara kepada setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk pertumbuhan jemaat di ICLA. Kami rindu ya Tuhan agar banyak orang bisa bertumbuh, banyak orang bisa mengenal Tuhan, dapat datang dalam gereja ini. Kiranya Engkau boleh menolong ya Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan untuk pertumbuhan rohani, sehingga mereka boleh bertumbuh ya Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa bagi negara Amerika. Kita doakan saudara bagi gereja dan juga organisasi yang ada di Amerika ini. Tuhan boleh memakainya untuk memenangkan jiwa-jiwa di Amerika. Kita doakan juga untuk perekonomian di Amerika agar terus di dalam keadaan yang baik dan lebih stabil. Kita doakan akan dua hal ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk negara Amerika ke dalam tangan-Mu saja. Kami mau berdoa bagi setiap negara ya Tuhan, khususnya di Amerika ini. Dan Kau boleh memakai gereja-gereja, orang Kristen dan juga organisasi-organisasi ada ya Tuhan yang telah Tuhan pakai untuk reach out kepada masyarakat. Ya Tuhan, Kau boleh memakai mereka untuk memenangkan banyak jiwa di Amerika ini Tuhan. Di dalam segala pergumulan, mungkin ada banyak yang tidak percaya kepada Tuhan. Engkau boleh memakai ya Tuhan anak-anak-Mu untuk menjadi alat-Mu di negeri ini. Kami mau berdoa untuk perekonomian di Amerika ini yang mungkin ada tantangan, ada kesulitan. Engkau sering boleh menolong, memakai pemerintah, memakai negara ini ya Tuhan, agar keadaan boleh lebih stabil dan lebih baik kembali. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita mau berdoa bagi negara China, khususnya di Beijing. Dalam beberapa waktu ini saudara terkena bencana typhoon, saudara ya. Ada typhoon saudara yang terjadi di sana yang menewaskan banyak korban, saudara. Dan juga beberapa orang masih hilang ya karena typhoon ini, saudara. Banyak kerusakan yang terjadi.
Dan kita doakan saudara, Tuhan boleh menolong situasi ini, boleh segera pulih. Dan juga bagi mereka yang puluhan ribu saudara dievakuasi, saudara, doakan Tuhan boleh menolong situasinya segera pulih kembali. Doakan untuk pemerintah dan juga semua yang bekerja dapat Tuhan lindungi. Kita doakan saudara juga orang-orang Kristen yang berada di China, ya. Tuhan boleh memelihara mereka dan memakai mereka menjadi alatnya. Banyak orang boleh dibenarkan. Kita doakan. Tuhan, kami mau serahkan bagi negara China ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa khusus bagi negara Beijing. Mungkin ada beberapa daerah juga yang akan ada dampak dari typhoon ini. Tuhan, kami mau berdoa Kau boleh menolong bagi mereka ya Tuhan yang berduka cita, bagi anggota keluarga yang ditinggalkan, Kau boleh menolong menghiburkan mereka ya Tuhan di dalam masa duka ini. Bagi mereka ya Tuhan yang mungkin masih terhilang, Tuhan Kau boleh menolong memakai setiap bagi memakai orang-orang di sana dapat ketemu ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi orang-orang yang dievakuasi, mungkin banyak kehilangan harta benda mereka, atau mungkin keluarga mereka, atau mungkin banyak hal. Tuhan Kau sendiri yang boleh menolong ya Tuhan, agar situasi segera pulih kembali. Kami mau berdoa Tuhan bagi orang-orang Kristen yang berada di China. Tuhan boleh memakai mereka sehingga mereka dapat menjadi alat-Mu terang di tengah-tengah ya Tuhan negeri ini ya Tuhan. Kami mau serahkan negara ini hanya ke dalam tangan Tuhan ya Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita membawa pokok doa pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami dapat datang ke hadapan-Mu. Dalam keraguan-raguan kami mau datang kepadamu. Tuhan, Kau boleh kuatkan kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mendengar suruhan doa kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya mengajak kita semua untuk menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam ini. Saya akan kembali mengajak kita mengangkat satu pujian, Berikan Ku Hatimu. Kiranya pujian ini boleh menjadi tekad kita, supaya kita bisa memakai hati kita, kaki kita, tangan kita untuk bekerja bagi Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku berikan ku
Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku. Berikan ku hatimu. Mari kita menerima berkat. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh. Baik Bapak Saudara, demikian kebaktian doa. Tetap semangat di dalam mengikuti kebaktian doa setiap Rabu. Sampai ketemu pada hari Minggu ini. Jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.